Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang Bapak banggakan. Ya, Bapak berharap kalian tetap sehat, tetap menjaga protokol kesehatan ya, karena saat ini masih dalam kondisi wabah. Sebelum kita mulai, Bapak tanya dulu, gimana kabarnya hari ini anak-anak? Mohon dijawab pakai pesan suara ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, nah sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak mau tanya kondisi dulu. Gimana kondisi jaringan internet? Suara Bapak sudah jelas ya? Mohon jawab pakai pesan suara. Koneksi internet hari ini cukup baik, Pak. Baik dan jelas, Pak. Yang lain gimana? Suara Bapak sudah jelas? Sudah siap, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, baik. Sebelum kita mulai pelajaran, jangan lupa kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan atas nikmat yang luar biasa. Maka sebelum kita mulai, Bapak minta salah seorang untuk pimpin doa pada kesempatan kali ini. Yang pimpin doa Liandi. Silakan Liandi pimpin doa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik, bagus. Ya, kita sudah berdoa sama-sama. Semua sudah berdoa belum? Mohon dijawab dengan pesan suara. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, nah sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak akan bagikan link absen seperti biasa menggunakan Google Form. Jadi mohon semua untuk mengisi absen yang Bapak bagikan ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Baik, Pak. Nah, link di atas itu absen, mohon diisi absennya. Kalau sudah absen, mohon disampaikan di sini. Sudah, Pak. Gitu. Seperti itu pakai pesan suara ya. Saya sudah absen, Pak. Saya sudah absen, Pak. Sudah absen, Pak. Bagus, sudah absen. Nah, sekarang kalian siap-siap untuk masuk ke sesi Google Meet. Mohon nanti diklik link Google Meet yang Bapak bagikan. Nanti kalian bisa langsung masuk ke Google Meet yang Bapak siapkan ya. Mohon dijawab pakai bahasa suara. Sudah siap anak-anak? Sudah, Pak. Nah, ini link Google Meet-nya, silakan. Nah, sebelum kita mulai ya, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu. Nah, Bapak pernah ada bertemu sama orang yang pernah penyakit jantung, namanya jantung koroner. Dia mendadak kemudian meninggal. Kalian ada pernah bertemu nggak sama orang yang sakit jantung? Ada yang pernah ketemu sama orang sakit jantung? Enggak, Pak. Nggak pernah. Siapa yang lain? Yang lain? Ada yang pernah ketemu sama orang sakit jantung? Penyakit jantung atau penyakit stroke? Nah, ya. Ada yang pernah? Yuda pernah, Yuda? Yuda? Nggak pernah. Kalau Primus? Primus pernah, Primus? Erwin pernah, Erwin? Ya, Primus. Nggak pernah. Erwin nggak pernah juga. Nah, perlu kalian ketahui Bapak, yang pengalaman Bapak itu orang yang biasanya sakit jantung itu kadang bisa menyebabkan kematian mendadak. Nah, ternyata bisa seperti itu ya. Nah, kalau misalkan seperti itu, tanda-tanda orang sakit jantung, sakit stroke itu seperti apa anak-anak? Sakit jantung, sakit stroke. Pernah lihat di TV orang sakit jantung? Ya, apa Aril? Nggak tahu. Nggak tahu. Yuda. Pandea. Enggak tahu, Pak. Kalau Yuda. Nggak tahu. Nah, kalau misalkan pernah lihat di TV nggak, itu apa orang sakit jantung atau stroke itu gimana gejalanya? Kalau Ya. Ya. serangan jantung. Gimana Yuda? Ulangi Yuda. Gimana Yuda? Ulangi tadi. Ya? Orang yang kena serangan Orang yang kena serangan jantung, dia itu ya
kadang jantungnya berdebar lebih cepat, ya kan? Nah, kemudian ada sesak napas kadang seperti itu. Nah, itu orang yang kena penyakit jantung. Maka itu salah satu penyakit pada sistem peredaran darah. Sebelum kita mulai, Bapak akan setelkan video ya. Sudah siap nonton video? Sudah siap nonton video? Bapak setelkan video ya. Bapak setelkan video. Oke, sudah kelihatan anak-anak? Videonya sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah. Oke, diperbesar ya. Oke, ini. Nah, ini video motivasi ya. Warnanya memang hitam awalnya, nanti akan ada videonya. Silahkan kalian tonton video berikut ini ya. Media pembelajaran gangguan organ peredaran darah. Organ peredaran darah manusia dapat mengalami gangguan. Beberapa gangguan organ peredaran darah antara lain stroke, jantung koroner, leukemia, hipertensi, hipotensi, dan anemia. Anemia disebabkan karena rendahnya kadar Hb atau hemoglobin dalam darah. Kurangnya hemoglobin dalam darah akan menyebabkan kemampuan darah mengangkut oksigen menurun. Rendahnya kadar hemoglobin disebabkan karena kurang mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi. Sehingga penderita anemia harus banyak makan makanan yang banyak mengandung zat besi dan vitamin C. Ciri-ciri penderita anemia antara lain mudah lelah, pucat, dan sering merasa pusing. Berikut ini gambar sel darah dalam keadaan normal. Pada penderita anemia, jumlah sel darah merah berkurang. Itu contoh gangguan, Bapak sudah bagian artikel literasi, yaitu contoh gangguan pada sistem darah manusia dan penyebabnya, cara pencegahan gangguan pada organ darah manusia, yang ketiga 6 efek darah tinggi pada tubuh yang layak diantisipasi. Sudah dibaca belum anak-anak? Sudah dibaca belum? Pak. Sudah. Nah, dari tiga artikel yang Bapak bagikan itu, kira-kira ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Pandea, ada pertanyaan Pandea? Bentar dulu, Pak. Ya, dari 3 artikel yang Bapak bagikan itu ya, kira-kira ada pertanyaan nggak? Kira-kira ada Nanti pertanyaan? dijawab ke Pak. Ya? Ya? Ya, pertanyaan nanti kita bahas. Nah, ada pertanyaan nggak kira-kira Liandi? Pandea? Dari... Tidak ada, Pak. Nggak ada. Kalau yang lain, Primus atau Liandi atau kawan-kawannya yang lain atau Yuda? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Nah, dari literasi itu kira-kira ada pertanyaan nggak? Misalkan pertanyaannya macam-macam apa saja sih gangguan sistem peredaran manusia, misalnya kayak gitu. Atau mungkin bagaimana upaya pencegahan sistem peredaran manusia, atau mungkin ada apa efek darah tinggi itu seperti apa? Ada nggak kira-kira? Nggak ada. Nggak ada. Ya. Siapa?
Ya, Soleh, silahkan. Yuda, ada pertanyaan? Efek darah tinggi pada tubuh yang layak itu seperti apa? Oh ya, efek darah tinggi bagi tubuh yang lain. Nah, Bapak kasih tahu ini tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Nah, ini indikatornya. Nah, kemudian tujuan pembelajarannya. Nah, ini tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Yang pertama, kalian dapat mengidentifikasi gangguan atau kelainan pada sistem peredaran darah. Yang kedua, kalian dapat mengetahui penyebab dan gejala gangguan atau kelainan pada sistem peredaran darah. Yang ketiga, kalian dapat menentukan upaya untuk mencegah dan mengatasi gangguan pada sistem peredaran darah. Yang keempat, kalian dapat mengkorelasikan gangguan sistem peredaran darah. Yang kelima, kalian dapat menganalisa konsep gangguan sistem peredaran darah. Nah, itu tujuan dari pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Oke, kelompoknya sudah Bapak bagi jadi 5 kelompok ya. Jadi semuanya mohon kerjasamanya ya. Nah, selanjutnya Bapak akan jelaskan ya bagaimana cara mengerjakan LKPD-nya. Nah, ini LKPD-nya sudah kelihatan? Sudah kelihatan LKPD-nya? Sudah ya? Oke, nah ini LKPD-nya Bapak lihatkan dulu. Nah, jadi LKPD ini kalian itu mengidentifikasi ya. Tujuannya itu mengidentifikasi gangguan dan kelainan pada sistem peredaran darah, kemudian menentukan upaya untuk mencegah mengatasi gangguan pada sistem peredaran darah, kemudian yang ketiga mengkorelasikan gangguan sistem peredaran darah terhadap aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini orientasi masalah. Nah, langkah kerja yang kalian buat adalah kalian mengisi tabel identifikasi ini ya. Nih, ada 5 kelainan yang akan kalian isi, yaitu jantung koroner, stroke, anemia, varises, hipotensi, dan hipertensi. Kemudian kalian cari isinya ini dan isilah tabel berikut ini. Nah, ini ada 1, 2, 3 yang diisi itu. Yang pertama pengertian, penyebab, gejala, dan upaya ya. Nah, kemudian setelah kalian mengisi ini, selanjutnya kalian buat peta pikiran atau mind mapping. Nah, peta pikiran ini kalian buat seperti yang Bapak tunjukkan gambar seperti ini. Nah, nih. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak anak-anak? Halo? Ya. Nah, jadi ini ya, mind mapping ini ya, kalian buat setelah ngisi tabel di atasnya. Nah, sekarang kalian silahkan mengerjakan ya, tugasnya. Bapak kasih waktu, kira-kira perlu waktu berapa menit nih? 1 jam cukup? 1 jam, Pak. 1 jam ya, berarti jam 9.30 lagi kita ketemu ya. Bisa ya? Ya, Pak. Atau kelamaan? Hah? Yuda? Pak. Gimana Yuda? Pak, yang saya belum selesai, Pak. Nanti, Pak. Oh iya, kamu kumpulkan aja apa adanya kalau belum selesai ya. Nanti kita bahas sama-sama ya. Oke. Bisa ya, berarti jam 9.30 kita ketemu lagi Google Meet ya. LKPD-nya Bapak bagikan di grup WA. Ya? Ya, 1 jam kan lumayan lama, 1 jam. 1 jam ya ngerjakannya ya. Oke, baik. Nah, baik, itu saja untuk pertemuan Google Meet pada kesempatan kali ini. Nanti kita ketemu lagi jam 9.30. Ya, kita ketemu lagi jam 9.30. Sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Tidak ada, Pak. Ya, Bapak harap yang sudah masuk ini jangan lagi nanti nggak masuk ya. Nah, semuanya nanti ada presentasinya. Nanti kita pertemuan lagi Google Meet itu ada presentasinya ya. Nah, jadi Bapak harap semua yang di sini hadir dan ajak kawannya yang mungkin berhalangan sinyal itu gimana cari solusinya ya untuk hadir di sini ya. Oke, sampai di sini kalau nggak ada pertanyaan kita tutup sesi Google Meet ya. Selanjutnya nanti kita masuk ke lagi untuk presentasi. Oke, baik. Selamat siang anak-anak. Selamat siang. Ya. Nah, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa tadi kalian sudah selesai mengerjakan LKPD yang Bapak bagikan. Nah, sekarang kita masuk ke sesi presentasi. Nah, jadi Bapak minta nanti perwakilan kelompok untuk melakukan presentasi ya. Presentasinya ya, Bapak tampilkan dulu presentasinya ininya.
Ya. Oke. Ya. Sudah kelihatan anak-anak presentasinya? Sudah kelihatan? Sudah. Sudahkah? Sudah kelihatan? Halo? Sudah, Pak. Sudah, Sudah, oke, baik. Nah, Bapak perbesar ya. Nah, sekarang ya tadi kita sudah mengerjakan LKPD. Nah, sekarang kita masuk ke sesi presentasi. Jadi, Bapak minta anak-anak untuk melakukan presentasi. Nah, yang pertama, yang presentasi untuk jantung koroner. Nah, kita mengidentifikasi gangguan sistem peredaran darah. Silakan dijawab pengertian penyebab, gejala, dan upayanya. Untuk kelompok 1 siapa yang untuk jantung koroner siapa yang mau presentasi? Siapa? Saya, Pak. Yuda ya? Ya, silakan Yuda presentasi hasilnya. Dibacakan Yuda hasilnya. Jantung koroner adalah merupakan salah satu penyebab utama terjadinya kematian baik di negara maju maupun negara berkembang. Ya. Penyebab jantung koroner terjadi jika arteri koronaria tidak dapat mensuplai darah yang cukup ke otot-otot jantung. Ya. Arteri koronaria merupakan pembuluh darah yang menyuplai nutrisi dan oksigen ke otot-otot jantung. Kondisi ini dapat terjadi karena arteri koronaria tertundas oleh lemak atau kolesterol. Ya. Gejala dari jantung koroner antara lain dada terasa sakit pada bagian lengan dan punggung, napas pendek dan kepala pusing. Ya. Ya. 1. Melakukan olahraga dan istirahat yang teratur. Ya. 2. Menjaga makan sehari-hari. 3. Menghindari minuman beralkohol. Ya. 4. Menghentikan kebiasaan merokok. 5. Menghindari stres berlebihan. 6. Menjaga berat badan dalam kondisi ideal. Ya. Yang Sudahkah? Sudah, Yuda? sudah Oke. Bagus jawaban Yuda ya. Jadi sudah lumayan lengkap ya. Nah, jadi ini jawaban tadi ya, seperti ini ya. Nah, jadi jantung koroner itu penyakit jantung merupakan salah satu penyebab terjadinya kematian. Nah, kemudian penyebabnya sudah dijelaskan Yuda tadi ya. Jadi penyebab jantung koroner itu karena arteri koronia tidak dapat menyuplai darah yang cukup ke otot. Ya, sama dengan bahan referensi yang Bapak ini ya. Ini Bapak ambil dari referensi yang Bapak bagikan ya, referensi bahan ajar. Kemudian gejala dari penyakit jantung koroner antara lain ada terasa sakit pada bagian dada, lengan dan punggung, napas pendek dan kepala pusing. Ya, bagus ya Yuda jawabannya. Kemudian melakukan olahraga, istirahat teratur dan seterusnya. Nah, itu untuk jantung koroner. Oke, bagus untuk jawaban Yuda. Nah, yang gimana dengan kelompok lain? Sama? Kelompok lain gimana? Sama? Sama ya. Oke, baik. Nah, selanjutnya kalau sama, kita lanjut ke penyakit atau gangguan sistem peredaran darah yang kedua, yaitu stroke. Untuk siapa yang mau presentasi untuk stroke? Saya, Pak. Ya, Pandea ya. Pandea kan? Ya, Pak. Ya, silakan Pandea untuk presentasi. Silakan Pandea. Pengertian. Ya. Stroke merupakan suatu penyakit yang terjadi karena kematian pada jaringan di otak yang disebabkan karena kurangnya asupan oksigen di otak. Ya. Penyebab terjadi karena pembuluh darah pada otak tersumbat oleh lemak atau kolesterol, ataupun salah satu pembuluh darah di otak pecah. Ya. Gejala kelemahan yang terjadi secara tiba-tiba di wajah, lengan atau kaki, terutama di sisi tubuh. Ya. 2. Kebingungan secara tiba-tiba, kesulitan berbicara atau kesulitan memahami ucapan. Ya. 3. Mengalami kesulitan melihat pada satu sisi atau kedua mata secara tiba-tiba. Ya, oke. 4. Kesulitan jalan dan kehilangan keseimbangan secara tiba-tiba.
mengalami sakit kepala parah tanpa sebab yang diketahui. Ya. Upaya A. Melakukan olahraga dan istirahat yang teratur. B. Menjaga pola makan sehari-hari. C. Menghindari minuman beralkohol. D. Menghentikan kebiasaan merokok. E. Menghindari stres berlebihan. F. Menjaga berat badan dalam kondisi ideal. Ya, sudah Pandea? Sudah semua? Sudah, Pak. Oke, bagus jawaban Pandea. Nah, jadi jawaban Pandea tadi ya, kita cocokkan dengan jawaban yang Bapak buat. Nah, ini jawaban Bapak buat, jadi Bapak sudah kasih bahan ajarnya ya, bahan ajarnya sudah lengkap, jadi Pandea tinggal mencari tadi di bahan ajar. Jadi jawabannya bagus ya. Jadi struk sesuai dengan yang Bapak inginkan. Bagaimana dengan kelompok lain? Sama? Sama ya, oke. Sama, Pak. Lanjut selanjutnya untuk anemia. Siapa yang mau presentasi anemia? Siapa yang mau presentasi anemia? Atau Bapak tunjuk? Siapa yang presentasi anemia? Siapa? Siapa yang mau presentasi anemia? Siapa? Ayo. Oke, Bapak tunjuk aja ya. Bapak tunjuk aja ya. Oke, selanjutnya yang presentasi untuk anemia mewakili kelompoknya Liandi. Coba Bapak minta tolong Liandi untuk presentasi Liandi. Liandi ada Liandi? 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 Ya, Pak. Ya, silakan untuk anemia Liandi presentasi jawaban kamu anemia. Ya. Anemia, Pak. Ya, anemia. Anemia merupakan gangguan yang disebabkan karena kekurangan hemoglobin atau kekurangan sel darah merah. Ya. Penyebab anemia dapat terjadi akibat terganggunya produksi eritrosit. Ya. Terus menyebabkan tubuh kekurangan oksigen sehingga tubuh akan terasa lesu, kepala pusing dan muka pucat. Ya. Supaya mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi. Ya. Sudah semua? Sudah semua? Liandi? Ya, bagus Liandi jawabannya. Jadi anemia ya, kita lihat jawaban yang Bapak buat ya. Bapak buat anemia. Nah, anemia merupakan gangguan yang disebabkan karena kekurangan hemoglobin atau kekurangan sel darah merah. Penyebab anemia dapat terjadi akibat terganggunya produksi eritrosit. Kondisi ini terjadi karena tubuh kekurangan zat besi. Anemia juga dapat disebabkan karena terjadinya pendarahan, ya, karena terjadi pendarahan hebat, ya. Kemudian gejalanya anemia, yaitu yang pertama menyebabkan tubuh kekurangan oksigen sehingga tubuh akan terasa lesu. Jadi orang yang anemia itu badannya lesu, kepalanya pusing dan mukanya pucat. Upaya mengatasinya yaitu mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi, ya. Kemudian mengkonsumsi makanan bergizi dan jika diperlukan mengkonsumsi suplemen penambah zat besi. Bagus ya jawaban dari Liandi. Oke, baik. Selanjutnya kita kembali lagi ya. Bentar ya anak-anak ya. Nah, kita kembali lagi ke tabel. Selanjutnya yang varises, Bapak minta coba Bapak tunjuk aja ya, atau ada yang mau? Siapa? Varises? Yang mau presentasi? Kelompok siapa? Kalau nggak ada Bapak tunjuk kelompoknya Fitri, silakan Fitri. Fitrinya ada kan? Ya, Pak. Nah, silakan presentasi Fitri. Varises Fitri. Varises adalah suatu keadaan di mana pembuluh darah balik atau vena mengalami pelebaran dan terpuntir. Ya. Penyebab penumpukan darah di dalam pembuluh vena Ya. terjadi akibat melemahnya atau
rusaknya katup pembuluh vena. Ya. Gejala. Jika varises masih tergolong ringan, pengidapnya tidak akan merasa gejala yang mengganggu. Ya. Upaya riset dilakukan adalah ketika kamu tidur sebaiknya tungkai dinaikkan. Ya. Kurang lebih 15-20 cm. Ya. Aktivitas itu sebaiknya dilakukan setelah kamu melakukan perjalanan jauh atau melakukan aktivitas yang melelahkan. Ya. 2. Berat badan berlebih. 3. Menghindari berdiri terlalu lama. 4. Berolahraga secara teratur seperti berjalan, berenang, dan senam. Ya. 5. Memakai sepatu dengan kaki tinggi. Ya. Sudah. Oke, bagus. Jawabannya Fitri untuk varises. Kita lihat jawabannya Bapak buat ya. Bapak ini merujuk dari bahan ajar yang Bapak bagikan. Dan juga Bapak cari di internet ya. Nah, ini varises. Nah, jadi jawaban Bapak, varises adalah suatu keadaan di mana pembuluh darah balik vena mengalami pelebaran dan berpuntir. Ya, bagus, sama dengan punya tadi kan. Ini kemudian penyebabnya, penumpukan darah dalam pembuluh vena terjadi akibat melemahnya atau rusaknya katup vena. Pembuluh vena berfungsi mengalirkan darah dari seluruh tubuh ke jantung. Di dalam pembuluh vena ada katup yang berfungsi sebagai pintu satu arah agar darah yang sudah melewatinya tidak kembali lagi. Gejala, jika varises masih tergolong ringan, pengidapnya tidak akan merasakan gejala yang mengganggu. Gejala varises terutama akan makin terasa ketika pengidap berdiri terlalu lama. Jadi kalau udah berdiri lama biasanya sakit ya. Kemudian tinggal di daerah yang cuacanya hangat akan terasa sakit pula. Upayanya gimana? Maka tidurnya harus tungkai dinaikkan. Kemudian menghindari berat badan berlebih. Menghindari berdiri terlalu lama, berolahraga secara teratur, dan menghindari memakai sepatu hak tinggi. Bagus jawaban dari tadi punyanya Fitri. Selanjutnya yang kelima. Siapa yang mau presentasi? Yang sudah boleh lagi presentasi. Siapa yang mau presentasi yang kelima? Halo? Oke, baik anak-anak ya, kita lanjut lagi. Tadi ada kendala sedikit masalah sinyal ya. Jadi kita lanjut lagi, kita presentasi. Selanjutnya kita ke bagian yang kelima. Siapa yang mau presentasi? Saya, Pak. Oke, silakan presentasi. Hipotensi dan hipertensi. Ya. Tersebut juga tekanan darah tinggi. Terjadi jika tekanan darah di atas 120/80 mmHg. Ya. Penyebab hipertensi dapat disebabkan karena arteri atherosclerosis atau pengerasaan pembuluh darah. Ya. Kurang olahraga, stres, mengkonsumsi minuman beralkohol yang banyak mengandung garam, lemak, dan kolesterol. Ya. Penyebab hipertensi bisa karena pertambahan usia dan keturunan. Ya. Gejala hipertensi antara lain sakit kepala, kelelahan, pusing, pendarahan dari hidung, mual, muntah, dan sesak napas. Ya. Upaya menurunkan berat badannya sehingga mencapai berat badan yang ideal dan lain-lain. Oke, bagus. Sudah semua? Yuda, sudah semua? Oke. Nah, kita lihat jawaban yang Bapak buat ya. Nah, ini adalah hipotensi ya. Nah, hipertensi itu tekanan darah tinggi terjadi karena tekanan darahnya di atas 120 sampai 80 mmHg. Sedangkan darah rendah itu di bawah 120 sampai 80 mmHg. Penyebab hipertensi disebabkan karena pengerasan pembuluh darah, kemudian kegemukan, kurang olahraga, stres, mengonsumsi minuman beralkohol, lemak, kolesterol. Kalau yang hipotensi itu bisa karena faktor keturunan, bisa juga karena pertambahan usia. Gejala penderita hipertensi itu sakit kepala, kelelahan, pusing. Kemudian kalau hipotensi itu gejalanya juga hampir sama ya, pusing, cuman sering menguap, penglihatan terkadang dirasakan kurang jelas, berkunang-kunang.
Upayanya kalau yang hipertensi itu dengan cara menurunkan berat badan, ya. Kemudian pola makan yang teratur, tidak minum alkohol, ya. Kemudian hindari merokok, ya. Nah, kemudian hipotensi itu banyak minum air putih, 8 sampai 10 gelas per hari. Nah, itu ya. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Siapa yang mau memberikan kesimpulan? Siapa yang mau memberikan kesimpulan? Oke, siapa? Pandea ya. Silakan Pandea untuk menyampaikan kesimpulan. Apa kesimpulannya Pandea? Kesimpulan. Ya. Contoh gangguan pada sistem peredaran darah antara lain jantung koroner, Ya. stroke, varises, anemia, hipertensi, dan hipotensi. Masing-masing memiliki penyebab, gejala, dan upaya mengatasinya. Oke, bagus kesimpulannya. Nah, jadi itu kesimpulannya dari Pandea. Selanjutnya Bapak akan tampilkan hasil pembuatan mind mapping. Nah, ini kelompok 3. Kelompok 3 ini Primus, Aldo, Roni, Bagas, Dwi, Jamil. Nah, ini dia membuat mind mapping walaupun sederhana ya. Nah, jadi tujuan membuat mind mapping seperti ini kita bisa mengkorelasikan konsep. Ini anemia ya jatahnya kan. Kemudian dia menjelaskan penyebabnya seperti apa, upayanya seperti apa, gejalanya seperti apa. Bagus ya. Kelompok 3. Kemudian selanjutnya lagi ada kelompok 1 ya. Kelompok 1 itu ada Yuda, kemudian ada Erwin, kemudian ada Aditya, Doni, Yogi, dan Natalis Piron. Nah, ini ya dia membuat peta konsep jantung koroner. Kemudian cuman ini karena terbatas kertasnya, jadi agak sempit ya. Jadi dibuatnya panahnya nggak gitu kelihatan, tapi nggak apa-apa. Namanya juga masih belajar. Nah, jadi tujuan pembuatan mind mapping itu kalian bisa menyambung-nyambungkan atau mengkorelasikan pengetahuan yang kalian dapat. Nah, jadi bisa lebih memahaminya. Nah, selanjutnya sampai di sini ada pertanyaan nggak kira-kira? Ada yang masih bingung? Kira-kira? Yang lain? Ada yang masih bingung? Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Ada yang masih bingung? Ada pertanyaan? Nggak ada? Nah, kalau nggak, kita ulangi ya. Kita ulangi sedikit materi yang kita dapatkan. Jadi tadi ada 5 gangguan sistem peredaran darah. Apa saja tadi? 5 tadi? Ada jantung koroner. Apalagi Yuda? Apa Yuda? Varises. Apa? Hipertensi, hipotensi. Terus? Anemia. Satu lagi apa? Ada 5 ya, ulangi ya. Pertama jantung koroner. Kemudian yang kedua apa? Stroke. Betul, stroke. Yang ketiga? Anemia. Yang keempat? Apa? Varises. Ya, betul. Kemudian yang kelima? Hipotensi dan hipertensi. Nah, itu adalah contoh-contoh dari gangguan sistem peredaran darah. Ada lagi nggak yang lain? Ada. Cuman kita ambil 5 contoh itu saja ya. Nah, kemudian 5 contoh tadi itu semuanya sudah kita bahas, ada penyebabnya, ada gejalanya, dan ada upaya yang bisa kita cara mencegah atau menanggulanginya. Nah, jadi harus kita hindari, namanya penyakit itu harus kita hindari. Jangan kita nggak ada yang mau sama penyakit, harus kita hindari. Ya, lebih baik mencegah daripada mengobati. Betul nggak? Nanti setelah ini Bapak akan berikan kalian soal latihan ya. Soal latihan 5 soal kalian kerjakan, nanti soalnya akan Bapak bagikan di grup WhatsApp. Paham? Anak-anak? Paham. Ya, nanti kalian kerjakan, kalian kumpulkan soalnya, tulis saja Bapak kasih soal pilihan ganda ya. 1 sampai 5 kalian kerjakan, nanti setelah itu kalian jawab, kalian foto jawabannya,
Tapi ngirimnya bukan di grup, ngirimnya ke WA pribadi Bapak. Ya, agar nggak nyontek ya, kerjakan masing-masing ya, jangan nyontek. Dan itu nilainya masing-masing ya. Ya. Kemudian selanjutnya Bapak, ya, ada pertanyaan? Tidak ada? Ya, selanjutnya Bapak apresiasi ya, hari ini kalian aktif ikut sesi pembelajaran IPA. Walaupun ada kawan-kawannya yang terkendala jaringan, sinyal, dan lain-lain sehingga tidak masuk ke Google Meet. Nanti sesi ini akan Bapak share videonya, udah Bapak rekam, akan Bapak share ke grup WA biar kawan-kawannya yang nggak dapat materi presentasi tadi ya, maka bisa mendapatkan materinya ya. Jadi semuanya bisa dapat. Nah, Bapak apresiasi ya. Bapak apresiasi yang aktif tadi ya. Kalau Bapak lihat itu yang bagus tadi ada Yuda, ada Pandea, ada Liandi, kemudian ada Fitri. Nah ya, yang presentasi tadi kan. Beri applause buat kawan-kawannya semuanya hari ini ya. Ya. Nah, nanti ya insya Allah akan Bapak kasih hadiah nilai yang paling tinggi ya, sama yang aktif hari ini akan Bapak kasih hadiah ya. Jadi tetap semangat ya, Bapak akan rekam ini kan, nanti akan kelihatan siapa yang aktif dan nilainya bagus ya. Nah, bahkan Bapak kasih hadiah. Jadi tetap semangat ya. Oke, nah untuk pertemuan selanjutnya ya. Pertemuan selanjutnya kita akan persiapan ujian akhir sekolah. Ya, ujian akhir sekolah nanti akan ya, jadi nanti pekan depan sudah ujian akhir sekolah. Kalian siapkan mempelajarinya dari awal semester sampai akhir semester. Dari materi pertama sampai materi akhir ya. Soalnya sudah Bapak buat untuk ujian akhir semester. Jadi tetap semangat ngerjakannya. Bapak buat soal untuk ujian akhir semester itu 40 soal. Ya, 40 soal ya. Nah, jadi nanti silahkan kalian pelajari semua materi satu semester ya. Satu semester untuk persiapan ujian akhir sekolah. Ya, ujian akhir sekolah semester ini ya. Nah ya, nanti akan diarahkan jadwalnya oleh Waka Kurikulum Pak Lukman ya. Oke, selanjutnya sampai di sini ada pertanyaan, anak-anak? Ada pertanyaan? Nggak ada? Nggak ada ya. Nah kalau nggak ada ya, diawali dengan berdoa, diakhiri dengan berdoa. Baik, kesempatan kali ini Bapak minta yang mimpin doa untuk menutup kegiatan Libertus Yuda. Silakan Yuda. Pimpin doa Yuda. Ya. Lah, mengakhiri acara hari ini berlanjut menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Baik, terima kasih Yuda sudah berdoa. Terima kasih atas perhatian anak-anak semuanya hari ini. Video ini akan Bapak kirim ya ke grup WA biar semua yang berhalangan hadir karena masalah teknis bisa mengikuti kegiatan ini. Bapak minta semuanya tampilkan fotonya semuanya. Ayo coba. Tampilkan fotonya. Tampilkan fotonya, bisa nggak? Ah, gitu semuanya. Sebelum kita tutup. Ya, Pandia, Bagas, Lova tadi malah hilang Lova. Oke ya. Ayo semuanya tampilkan. Pandia bisa tampilkan Pandia fotonya Pandia. Pandia. Oke, Bagas bisa Bagas? Nggak bisa nggak Bagas? Oke lah. Oke, terima kasih atas perhatian semuanya ya. Bapak terima kasih atas partisipasinya. Tetap semangat untuk ujian akhir semester ya. Selesai semester, semoga semuanya dapat nilai yang memuaskan. Amin ya robbal alamin ya. Semua dapat nilai yang memuaskan. Demikian pertemuan kita pada kesempatan kali ini ya. Atas perhatiannya Bapak ucapkan terima kasih. Bapak akhiri, selamat siang semuanya. Selamat siang. Ya, selamat siang. Nah, oke. Selamat siang, Bapak ucapkan terima kasih yang banyak.